Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa yang budiman. Kali ini kami akan menyampaikan tentang modalitas belajar bagi seseorang atau cara termudah untuk menyerap informasi atau untuk belajar mengingat. Nah, ini bagian dari materi pelatihan KPL, Intellectual and Characteristic Building, yaitu membangun generasi cerdas dan berkarakter. Nah, modalitas belajar seseorang itu ada 3 macam. Yang pertama adalah visual. Jadi ada orang yang mudah belajar dengan cara melihat. Kemudian yang kedua adalah auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kinestetik, yaitu belajar dengan cara memperagakan. Nah, seseorang itu untuk mudah menyerap informasi ketika dia belajar, itu bisa dominan di visual, auditorial, atau kinestetik. Tapi bisa juga seseorang itu dominan 2 di antara 3. Misalnya visualnya dan auditorialnya, atau auditorial dengan kinestetik, dan seterusnya. Ya. Nah, masing-masing kita akan coba lihat satu persatu. Nah, sekarang untuk bisa belajar secara efektif, itu kita yang pertama harus tahu bagaimana gaya belajar masing-masing di antara kita. Nah, kami dari Quantum Power Learning itu ada materi isian atau kuis yang terkait dengan gaya belajar ini. Kemudian para pemirsa bisa mengisi. Setelah mengisi, kemudian dari jawaban itu akan dinilai kira-kira mana yang paling dominan di antara 3 tadi, yaitu dari kesimpulan ini, itu gaya belajarnya adalah apakah visual, auditorial, atau kinestetik. Tapi untuk isian kuis ini tidak menjadi bagian dari materi yang akan disampaikan ini, itu akan disampaikan dalam materi yang lain. Nah, bagaimana kiat belajar kalau kita sudah tahu modalitas kita, yaitu kalau dengan modalitas visual. Maka caranya adalah harus banyak membuat simbol, gambar, dan warna gitu ya. Kemudian banyak catatan yang harus ditambahkan pada bagian-bagian yang kita pelajari. Kemudian untuk matematika dan sains itu lebih efektif menggunakan tabel dan grafik. Karena itu bagian dari gambar dan warna ya. Kemudian yang ketiga adalah menghafal menggunakan peta pikiran atau mind map dan metode folder. Nah, kemudian yang keempat adalah membaca sekilas untuk mendapatkan gambaran umum dari bahan yang akan dipelajari. Nah, kemudian dari modalitas ini kami akan menjelaskan sedikit yang terkait dengan mind map, yaitu untuk melihat secara keseluruhan dari materi yang akan dipelajari, karena visual itu lebih dominan kalau dia melihat sesuatu. Nah, jadi akan sangat terbantu kalau belajar dengan mind map, karena mind map atau peta pikiran itu bisa melihat secara keseluruhan dari materi yang akan dipelajari. Nah, bagian ini secara detail itu akan dibahas di dalam bagian lain, di dalam training KPL ini. Nah, secara umum bahwa peta pikiran itu kita perlu melihat apa manfaatnya, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian tip-tip yang perlu dilakukan, kegunaan manfaat dari peta pikiran ini, ya antara lain adalah bisa merangkum, kemudian curah gagasan, ya perencanaan, catatan, dan seterusnya. Nah, sedangkan manfaatnya adalah untuk pemahaman, ingatan lebih mudah, konsentrasi dan motivasi, karena dengan melihat gambar dan warna, kemudian posisi itu juga akan memudahkan sehingga akan lebih efisien ketika belajar. Ya, mulainya adalah dengan di tengah-tengah peta pikiran ini kita tuliskan topiknya, kemudian membuat cabang-cabang, ranting, dan seterusnya,
sampai dengan penjelasan yang lebih detail. Nah, kemudian tip-tipnya apa? Yaitu harus banyak warna, simbol, ya, kemudian penekanan karena apa? Visual yang lebih dominan pada proses pembelajarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kiat belajar dengan modalitas auditorial. Ya, dari katanya saya kira jelas auditorial artinya yaitu dengan banyak mendengarkan. Nah, jadi akan berhasil kalau mendengarkan kuliah secara intens dan mengulangi informasi. Jadi misalnya kalau merekam kuliah dari dosen, kemudian kita ulangi di rumah sambil santai mendengarkan apa yang disampaikan, itu akan cepat terserap melalui pendengaran kita. Kemudian tentu saja mengulang sendiri tentang bahan kuliah yang telah didengar tadi. Jadi kalau kita merekam kuliah dosen, kemudian kita ulang, ya kita rekam, nah itu akan lebih mudah nyantol bagi anak yang auditorial. Kemudian yang ketiga menghafal dengan cerita atau lagu. Jadi dikaitkan dengan memudahkan mengingat, yaitu dibarengi dengan cerita dan lagu atau suara atau musik ya. Kemudian yang keempat adalah bicara perlahan pada diri sendiri sambil mengerjakan sesuatu. Jadi ketika mengulang kembali sambil mulutnya bicara pelan asal dirinya terdengar ya dari apa yang dipelajari, yaitu melalui audio atau suara yang telah diulang beberapa kali. Nah, itu adalah modalitas bagi anak yang auditorial. Kemudian yang ketiga adalah kiat belajar bagi seseorang yang modalitasnya adalah kinestetik. Ya, kinestetik itu ada gerakan gitu. Nah, oleh karena itu proses belajarnya adalah yang pertama banyak memperagakan suatu bahan kuliah yang memungkinkan untuk diperagakan. Jadi kalau misalnya praktikum itu dengan melihat ya, kemudian dengan melakukan sendiri itu akan lebih mudah mengingat apa yang telah dilakukan. Kemudian menghafal dengan membuat asosiasi. Asosiasi itu hubungan ya antara gerakan dengan setiap fakta. Jadi dengan gerakan-gerakan tangan itu akan mudah mengingat apa yang dilakukan. Kemudian bila belajar di rumah tidak memaksakan diri untuk duduk di meja belajar. Jadi artinya bisa saja diselingi dengan jalan-jalan, kemudian sambil memahami sesuatu atau menghafal ya. Jadi bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu yang memudahkan untuk mengingat dengan tangan maupun jari tangan kita. Nah, itu kira-kira kiat-kiat atau modalitas belajarnya bagi anak atau orang yang dominannya di kinestetik. Nah, tetapi kalau misalnya ada dua dominan di antara apa yang dimiliki, ya maka kita harus lakukan dengan kombinasi ya dari cara-cara berdasarkan modalitas tadi. Baik, saya kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba. Yang pertama adalah harus mengetahui modalitas belajar kita masing-masing dulu ya. Nah, kemudian dari situ baru kita praktekkan mana yang lebih dominan untuk proses pembelajaran bagi masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.